Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, wanita paling kuat adalah yang tak menangis. Tapi aku menangis setiap hari di tempat yang sama, duduk di tanah, menunggu anakku dikembalikan. Namaku Hindun binti Abu Umayyah, tapi mereka mengenalku sebagai Ummu Salamah. Aku dan suamiku Abu Salamah adalah di antara yang pertama masuk Islam. Tapi keimanan awal datang bersama ujian besar. Ketika Rasulullah memerintahkan hijrah ke Madinah, kami bersiap. Tapi keluarga suamiku menariknya dan kaummu merebut anakku. Hari itu, keluargaku tercerai-berai. Aku tetap di Makkah, suamiku di Madinah, anakku di tangan orang lain. Setiap pagi, aku pergi ke tempat itu, menangis, tapi tidak pernah menyalahkan Allah. Setahun kemudian mereka mengembalikan anakku. Maka aku pun berjalan sendirian bersama anakku dari Makkah ke Madinah. Hijrah sebagai wanita tanpa suami, hanya berteman tawakal. Di tengah padang pasir, Allah kirim penolong Utsman bin Thalhah. Ia tak memelukku, ia tak sentuhku, tapi ia lindungi kehormatanku sampai ke gerbang Madinah. Di sana, aku kembali ke pelukan suamiku, tapi tidak lama, Abu Salamah terluka parah dalam perang. Ia menatapku sambil menggenggam tanganku. Jika aku meninggal, jangan bersedih, berdoalah. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Malam itu, ia kembali pada Rabb-Nya, dan aku pun berdoa, Ya Allah, beri aku pahala atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Tapi aku bingung, siapa lagi yang lebih baik dari Abu Salamah? Aku tak tahu bahwa doaku akan dijawab oleh langit dengan seseorang yang tak mungkin tergantikan. Tapi itu adalah awal dari kisah berikutnya. Setelah Abu Salamah wafat, aku merasa hampa. Aku seorang ibu, seorang janda, dan seorang mukminah yang kehilangan separuh jiwanya. Tapi aku ingat pesan terakhir suamiku, berdoalah agar Allah mengganti dengan yang lebih baik dariku. Maka aku pun berdoa, Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan gantikan ia dengan yang lebih baik darinya. Tapi dalam hatiku aku berkata, siapa lagi yang lebih baik dari Abu Salamah? Ia adalah suami yang lembut, ayah yang bertanggung jawab, sahabat yang teguh dalam iman. Tapi Allah Maha mendengar. Beberapa waktu setelah masa iddahku selesai, seseorang datang menyampaikan lamaran. Bukan orang biasa, tapi seseorang yang disebut setiap hari dalam doa, Rasulullah. Aku kaget, aku menangis, aku berkata, Wahai Rasulullah, aku sudah tua, aku pencemburu, aku memiliki anak-anak. Beliau menjawab lembut, tentang usia aku pun tak muda, tentang cemburu aku akan mendoakanmu agar Allah menghilangkannya, dan anak-anakmu menjadi anak-anakku. Maka aku pun menerima, bukan karena kehormatan dunia, tapi karena aku tahu ini adalah jawaban dari sebuah doa. Doa yang diucapkan dalam kehilangan, tapi didengar oleh langit. Saat aku menerima lamaran Rasulullah, hatiku bergetar. Bukan karena kehormatan dunia, tapi karena aku tahu ini adalah amanah. Aku bukan hanya menjadi istri, tapi juga saksi, penjaga, dan pembelajar. Di rumah Rasulullah, aku tidak hanya melihat cinta, aku melihat akhlak, aku menyaksikan wahyu turun. Setiap kata, setiap peristiwa, ku catat dalam hati. Dan Rasulullah tak pernah merendahkan pikiranku. Ia mendengarkanku, menjawab pertanyaanku. Bahkan dalam hal yang perempuan malu membahasnya. Suatu hari aku bertanya tentang hukum wanita yang bermimpi basah. Rasulullah tidak menertawaiku. Beliau bersabda, ya, jika ia melihat air basah, maka ia harus mandi. Aku malu. Tapi aku tahu ilmu tidak boleh ditutup karena rasa sungkan. Karena pertanyaan itulah banyak perempuan setelahku tahu hukumnya. Dan aku terus belajar. Bahkan setelah Rasulullah wafat, para sahabat wanita datang padaku. Mereka bertanya dan aku menjawab, aku bukan ulama, tapi aku menjaga apa yang ku tahu dari Nabi. Dalam hidupku, aku kehilangan suami, aku tinggalkan rumah dan kampung, tapi aku tak kehilangan iman dan ilmu. Itulah warisan terbesarku. Dan aku tahu Allah tidak menempatkanku di samping Rasulullah tanpa alasan. Aku dijadikan istri agar aku bisa menjadi guru. Setelah Rasulullah wafat, rumah kami menjadi sunyi, tapi tak pernah sepi dari ilmu. Para sahabat wanita, bahkan beberapa lelaki, datang ke rumahku. Bukan untuk menangis, tapi untuk bertanya tentang hukum, tentang adab, tentang kehidupan. Aku menjawab bukan karena merasa tahu, tapi karena aku menjaga apa yang kudengar dari lisan Rasulullah. Aku belajar,
bahwa wanita tak perlu berdiri di mimbar untuk menjadi guru bagi umat. Ilmu itu bisa disampaikan dari balik tirai, dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Dan aku tak ingin dikenal karena namaku. Aku ingin dikenang karena kebenaran yang kusampaikan. Namaku mungkin hilang dari buku sejarah, tapi hadis yang kusebut tetap hidup. Dan itulah ilmu. Ia tak menuntut panggung, tapi ia menyebar lewat lisan para pewaris. Dalam setiap huruf yang diriwayatkan, ada cintaku kepada Nabi, dan ada bukti bahwa cinta tak selalu ditunjukkan dengan air mata, tapi dengan menjaga apa yang Rasul titipkan lewat kata-katanya. Itulah warisanku. Dan jika ada satu kalimat yang ingin kutinggalkan, jadilah wanita yang tidak hanya setia pada cinta, tapi juga setia pada ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.